Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 340, Kau ingin membunuhku. Setelah Jordan menyatakan sikapnya dengan penuh semangat dan tekad, Lauren pun ikut berdiri. Dia menatap Martin dan berkata, "Kakek, bukankah seharusnya kakek berdiskusi denganku terlebih dahulu sebelum mengatur pernikahanku dengan Jordan? Aku tidak mengatakan bahwa aku ingin menikahi Jordan, apalagi setuju untuk membaginya dengan wanita lain." Kata-kata Lauren sebenarnya ditujukan untuk Jordan. Dia mencoba memberitahu Jordan bahwa dia tidak mengetahui pengaturan ini dan bahwa dia tidak putus asa untuk menikahinya. Sebagai wanita tercantik di DC, Lauren cukup bangga. Martin berkata, "Orang tuamu yang memutuskan pernikahanmu. Keputusan itu bukan hakmu. Jika semua orang di keluarga kita berubah-ubah seperti dirimu, mungkinkah keluarga Howard bisa sejaya sekarang? Lagi pula, Jordan adalah pria pilihanmu. Kaulah yang bersikeras melahirkan anaknya. Kami sudah mencoba menjodohkanmu dengan begitu banyak calon pasangan selama bertahun-tahun, tetapi kau tidak pernah setuju dengan satu pun. Apa kau pikir aku akan terus menuruti kemauanmu dan membiarkanmu melakukan apa yang kau mau?" Perkataan Martin tak diragukan lagi, penuh dengan dominasi dan kewibawaan. Ketika Jordan melihat sikap Martin terhadap Lauren, dia mengerti mengapa dia melarikan diri dari rumah 4 tahun lalu. Keluarga Howard memiliki pola pikir konservatif dan terbelakang tentang pernikahan anak-anak mereka, sama sekali tidak memberi mereka kesempatan untuk membuat keputusan sendiri. Seolah-olah mereka dilahirkan untuk membawa manfaat bagi keluarga. Setelah menceramahi Lauren, Martin menatap Jordan dengan tegas dan berkata, "Apakah kamu benar-benar tidak mau menikahi cucuku? Lauren telah diasuh dengan hati-hati oleh keluarga sejak dia masih kecil dan saya berani mengatakan bahwa tidak ada wanita berusia 30 tahun ke bawah di AS yang sehebat dia." Jordan menatap Lauren, tidak sanggup menghancurkan hatinya. Ia berkata lembut, "Nona Howard, maafkan aku, hatiku hanya bisa menampung Victoria. Persetan denganmu." Brett menghantamkan tangannya ke meja dan berseru, "Jordan, keluarga Howard sudah berkompromi karena mempertimbangkan perasaanmu, tetapi kau masih tidak menghargainya. Kau hanya ingin mati." Martin juga sangat marah. "Jordan Stele, aku akan memberimu 2 jalan keluar sekarang. 1. Nikahi cucu perempuanku. Atau 2. Serahkan saudaramu, Jamie." Brett memanggilnya, "Ngomong-ngomong, serahkan pelakunya, Jamie, kepadaku." Jamie adalah dalang yang menjodohkan Jordan dengan Lauren. Kini, tak ada lagi kebencian antara Jordan dan Lauren. Malah, Lauren justru menyukai Jordan. Jika keluarga Howard ingin membalas dendam, mereka harus melakukannya pada Jamie. Belum lagi Jordan tidak tahu di mana Jamie berada. Bahkan jika dia tahu, dia tidak akan menyerahkan saudaranya kepada keluarga Howard dan membiarkannya begitu saja. Jordan berseru tanpa rasa takut, "Aku tidak akan membuat satu pun dari 2 pilihan itu." Martin berkata dengan ekspresi kejam dan mengancam, "Kalau begitu, mati saja di sini." "Brett." "Ya." Brett segera memerintahkan, "Bunuh dia sekarang." Beberapa pengawal yang berdiri di sekitar Jordan segera mengeluarkan pistol dari saku mereka dan mengarahkannya ke Jordan. Dugaan Jordan benar. Dia benar-benar mempertaruhkan nyawanya dengan datang ke rumah Howard malam ini. Beruntungnya, dia sudah lama mempersiapkan diri. "Jangan. Jangan bunuh dia." Lauren tiba-tiba berdiri, berlari ke Jordan, dan melindunginya dengan tubuhnya. "Kakek, aku mohon padamu, jangan bunuh dia demi Chloe. Jangan biarkan anakku kehilangan ayahnya." Namun, Martin tidak menyerah sama sekali. "Brett, bawa adikmu kembali ke kamarnya." "Ya." Brett menyeret Lauren menaiki tangga sebelum menguncinya di kamar di lantai 2. Sambil membanting pintu, Lauren menangis dan memohon, "Jangan, kakek, jangan bunuh dia. Tolong jangan bunuh Jordan, tolong." Tangisan Lauren membuat Jordan merasa sangat tersentuh. Ia tidak menyangka Lauren, yang tidak menghabiskan banyak waktu bersamanya, akan menitikkan begitu banyak air mata untuknya. Tidak ada seorang pun dari keluarga Howard, kecuali Lauren, yang merupakan manusia baik. Jordan sangat marah. Dia benci ditodong senjata. Jordan masih belum menyerah terhadap ancaman itu. Dia berseru kepada Martin, "Martin Howard, beraninya kau membunuhku. Kau ingin menjadikan keluarga Howard sebagai musuhmu, ya?" Martin mendengus dingin dan berkata dengan nada mendominasi, "Kenapa tidak? Aku sudah menunjukkan kebaikan dan niat baik kepada keluarga Stele berkali-kali dalam beberapa dekade terakhir, tetapi kalian tidak tahu apa-apa dan memperlakukan kami seperti orang yang mudah ditipu. Kau mempermalukan cucuku. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu pergi hidup-hidup? Aku akan membunuhmu hari ini dan menyatakan perang terhadap Charleston Stele. Jika dia punya nyali, dia bisa membawa orang-orangnya ke DC dan melawan saya sampai mati. Saya tidak percaya dia punya nyali untuk melakukan itu." Martin membentak dengan marah, "Jordan Stele, aku bertanya padamu sekali lagi, apakah kau akan menikahi Lauren atau tidak?
Jordan tahu saatnya telah tiba. Ia mengangkat cangkir tehnya dan membantingnya ke tanah sekuat tenaga. Saya ulangi untuk terakhir kalinya. Tidak seorang pun dapat memaksa saya melawan keinginan saya. Martin memerintahkan dengan ekspresi cemberut, lakukan. Orang-orang bersenjata itu mengarahkan senjatanya ke arah Jordan dan hendak menembak. Namun, pada saat ini, asteris suara tembakan senjata. Senapan mesin di luar pintu menembaki pintu dan tanah dengan cepat. Semua orang terkejut karena mereka mengira pasukan telah tiba, tetapi mereka berbalik, hanya untuk menyadari bahwa pesawat berbentuk UFO di halaman sedang melayang di udara dan menembaki mereka. Sialan, kok bisa? Nggak ada siapa-siapa di UFO itu. Siapa yang mengendalikannya? Brett tercengang. Asteris suara tembakan senjata. Setelah serangkaian tembakan berikutnya, suara tembakan semakin mendekati kerumunan. Lindungi kakek. Kekacauan pun terjadi dan para wanita, seperti Clarice dan ibunya, sudah lama ketakutan dan bersembunyi di bawah meja. Keren. Tiba-tiba, pesawat berbentuk UFO itu menembakkan beberapa benda lagi seperti bom kabut dan sebagainya, di ruang tamu. Itu adalah penemuan baru Mus dan makhluk apapun yang menciumnya akan menjadi lemah dan tak berdaya, seolah-olah telah diracuni. Pada saat ini, Jordan mengenakan topeng yang telah lama disiapkannya. Akan tetapi, orang lain di ruangan itu tidak memiliki masker pelindung seperti itu dan malah mengenakan masker biasa yang tidak memberikan perlawanan sama sekali. Memanfaatkan kekacauan itu, Jordan mulai mengerahkan keterampilan operasi khususnya. Wah! 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 Jordan mula-mula menjatuhkan 3 pengawal yang paling dekat dengannya ke tanah sebelum merampas senjata mereka. Kau mengarahkan pistol padaku, ya. Aku paling benci ditodong pistol. Wah! 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 Jordan tidak dapat menahan diri untuk tidak menendang mereka bertiga. Pada saat ini, pengawal lainnya di rumah itu juga dengan cepat mengambil tindakan untuk menangkap Jordan. Namun, pada saat itu, penglihatan mereka terhalang, dan mereka diracuni oleh gas, sehingga gerakan mereka lambat dan lemah. Mereka sama sekali bukan tandingan Jordan. Dalam 3 gerakan, dia menyingkirkan semua orang di rumah itu. Pada saat ini, Jordan menutup pintu dan memerintahkan tim untuk mengendalikan pesawat berbentuk UFO dari luar, karena takut akan ada bala bantuan yang dikirim oleh keluarga Howard. Seluruh ruang tamu dipenuhi asap. Keluarga Howard semuanya lemas dan tak berdaya saat mereka jatuh ke tanah atau terduduk di kursi. Pada saat ini, Jordan memegang pistol dan berjalan langsung ke arah Martin, yang duduk di dalam. Dia mengarahkan pistolnya ke Martin dan bertanya, "Kau ingin membunuhku?"